Tersadar dari pikirannya, dia berlari menuju sebuah bangunan sambil merenungkan isi buku-buku itu. Overvein melatih tubuh fisik dan memperluas pembuluh mana, sementara tubuh penyihir memungkinkan jaringan otot digantikan dengan bagian dari pembuluh mana itu sendiri. Dia menyimpulkan bahwa, dengan kata lain, semakin kuat tubuhnya, semakin padat dan halus pembuluh mananya berkembang. Perubahan yang terjadi tidak signifikan saat dia memiliki tubuh orang dewasa, tetapi pada tahap perkembangan fisiknya saat ini, hasilnya akan jauh lebih nyata. Dia yakin kali ini dia akan mengatasi penyempitan pembuluh mana. Setelah beberapa saat, dia berdiri di samping pohon, terengah-engah. Dia berkata tidak bisa melanjutkan lagi, tapi ini sudah cukup, menyimpulkan bahwa latihan hari ini selesai. Jendela sistem memberitahunya tentang misi, yaitu berlatih Overvein sihir kuno dengan berlari sejauh 5 km. Kemajuan saat ini ditampilkan 0,05 dari 5 km. Juga dijelaskan dengan jelas bahwa menyelesaikan misi akan meningkatkan tingkat peningkatan konstitusi yang dihasilkan dari Overvein sebesar jumlah tertentu. Dia bertanya-tanya mengapa pemberitahuan ini baru muncul sekarang dan berkomentar bahwa semuanya tenang sampai saat ini. Saat dia melihat jendela sistem, muncul notifikasi lain, dan ini adalah pemberitahuan khusus yang menjelaskan bahwa saat berlatih Overvein, misi dapat diulang sekali setiap hari. Jarak lari yang dibutuhkan akan berubah tergantung pada tingkat Overvein saat ini. Jendela lain memberitahunya bahwa setelah mencapai tingkat tertentu dari Overvein, misi ini tidak akan muncul lagi. Dia menggelengkan kepala menolak, mempertanyakan urgensinya, tapi akhirnya setuju. Dia berkata akan berlari, berpikir bahwa dia baru saja berhasil mendapatkan kesempatan ini, jadi dia tidak boleh menyia-nyiakannya dengan diam saja. Dia mulai berlari lagi. Jendela sistem memperbarui, menampilkan tonggak baru, 1,4 dari 5 km. Tak lama kemudian, notifikasi lain muncul, 2,7 dari 5 km. Dia berpikir dalam hati bahwa dia hampir selesai, tinggal sedikit lagi. Tubuhnya mulai lelah akibat usaha yang berkepanjangan. Akhirnya, jendela sistem memberitahu bahwa misi telah selesai dan hadiah telah diberikan. Dia terjatuh ke tanah, berpikir bahwa dia tidak bisa melangkah lagi dan bertanya-tanya bagaimana dia akan kembali ke asrama. Pada saat itu, sosok seseorang diam-diam mengamatinya dari dekat dan bergumam dengan hina bahwa usaha sia-sia seperti itu tidak ada artinya. Russell. Sementara itu, Russell teringat betapa sulitnya dia mempercayai bahwa dia bisa mencapai kesimpulan mendalam hanya dengan menggunakan bahan studi tingkat akademi saat mengunjungi Profesor Hubert. Hubert bertanya apakah dia yakin bahwa dia sendiri yang menyiapkan laporan itu. Russell memastikan dan menyatakan bahwa dia bahkan bersedia mengambil sumpah mana untuk menjamin keasliannya. Hubert merenung tentang penyebutan sumpah mana itu, mencatat bahwa Russell tampak sangat percaya diri untuk seseorang yang membuat klaim seperti itu dengan santai. Namun, dia mengatakan bahwa dia sangat puas dengan laporan tersebut. Jendela sistem kemudian memberitahu bahwa misi telah selesai dan Russell sekarang akan menerima hadiahnya, sebuah batu mana tingkat rendah, sebuah permata tambahan dengan ukuran yang sama, dan peningkatan pemahaman tentang seni memanggil binatang. Sebagai hasil dari pemahaman yang meningkat ini, beberapa efek akan terjadi, peningkatan kekuatan magis, pengurangan konsumsi mana, dan pengurangan waktu casting. Russell bertanya-tanya apakah ini berarti semakin dalam pemahamannya, semakin kuat dia akan menjadi. Jika begitu, dia bertekad untuk terus berkembang. Hubert memuji kerjanya dan memberitahunya bahwa dia boleh pergi. Namun, Russell berhenti dan berkata dia punya permintaan. Dia bertanya apakah dia boleh menggunakan perpustakaan fakultas. Hubert bertanya alasan dibalik permintaan itu, menunjukkan bahwa perpustakaan mahasiswa seharusnya memiliki cukup buku untuk memenuhi kebutuhannya. Russell menjelaskan bahwa dia sudah membaca semua buku yang tersedia di sana. Terkejut, Hubert bertanya apakah Russell benar-benar berniat menggunakan semua bahan di perpustakaan fakultas. Russell menjawab dengan tegas ya. Hubert menjawab bahwa itu mengejutkan. Namun, meskipun itu benar, memberikan akses ke perpustakaan fakultas adalah hal yang sama sekali berbeda. Hubert berkata dia harus menentukan apakah dia layak untuk itu, sementara Russell menjawab bahwa itu sangat bisa dimengerti. Jendela sistem terus memberitahu bahwa tugas Profesor Hubert telah selesai. Tersadar dari lamunannya, dia bertanya-tanya siapa yang menyangka Hubert akan memberinya begitu banyak tugas. Dia tertawa pelan dan mengakui bahwa, seperti yang diduga, Hubert memang sangat teliti. Dia merenung bahwa semakin baik pemahaman seseorang tentang teori, semakin kuat sihirnya, dan dia harus mendapatkan akses ke pengetahuan tingkat lanjut dari perpustakaan fakultas dengan segala cara. Dia membuka botolnya dan berpikir bahwa meskipun agak merepotkan, mendapatkan monostone sebagai hadiah misi seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu,
mencapai tujuan sekaligus menghilangkan dahaga. Anton Frederick tiba dan mempertanyakan Russell, menyebutkan bahwa mereka mengklaim itu adalah hukuman monoloat, tapi bertanya-tanya apakah Russell hanya terobsesi dengan latihan fisik. Dia menuduh Russell membuat temannya menderita karena dirinya. Russell bertanya ada apa dan apakah Anton datang untuk membalas dendam. Anton membalas dengan bertanya apa arti balas dendam dan menyuruhnya berhenti berhayal. Dia menuntut tahu siapa yang mau membalas dendam pada orang senilai Russell, menambahkan bahwa menginjaknya saja sudah cukup. Dia menyuruh Russell bertemu dengannya di kelas lalu mengejeknya karena tidak langsung menginjaknya, apalagi tidak ada penonton, dan memanggilnya bodoh saat mereka berdua pergi. Russell merenungkan kelas studi pertarungan sihir praktis, sebuah mata pelajaran di mana siswa dinilai berdasarkan pertandingan sparring mereka, dan kelas yang selalu membuatnya dipermalukan. Dia melancarkan serangan ke Anton, yang berusaha memblokirnya. Russell jatuh ke tanah. Russell memandangnya dan berpikir bahwa dia tidak percaya telah dengan bodohnya melupakannya dan bahwa dia harus siap menghadapinya. Jendela sistem memberitahu bahwa misi untuk mencapai lingkaran kedua dan meningkatkan tingkat pemahaman atribut yang dimilikinya sedang diselesaikan. Setelah beberapa saat, Russell duduk di kamarnya dan menulis beberapa catatan. Di pagi hari, catatan diserahkan kepada Hubert. Jendela sistem terus-menerus memberitahu bahwa misi telah selesai dan hadiah sedang diterima berulang kali. Setelah itu, dia berdiri di kamarnya, memandang beberapa batu sihir, dan bertanya-tanya apakah beban mananya mampu menahan batu sihir itu. Dia memutuskan untuk mempercayai latihan yang telah dijalaninya begitu lama. Konsumsi batu mana dimulai dengan cepat, dan tubuhnya dipenuhi oleh mana hingga terasa seperti terbakar. Dia menyadari bahwa jalur harus segera dibentuk. Aliran mana harus dibentuk, diputar, dan dibentuk menjadi lingkaran baru. Jika dia gagal di sini, hatinya tidak akan sanggup menahan, tapi pikirannya sudah bulat. Sebuah lingkaran sihir terbentuk di dadanya, dan dia mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Dia yakin sepenuh hati bahwa, apapun yang terjadi, dia akan menjadikan kekuatan ini miliknya. Mana mengalir keluar dari kamarnya dalam cahaya yang memancar. Setelah beberapa saat, dia yakin bahwa lingkaran kedua telah tercapai saat dia terjatuh ke tanah. Jendela sistem memberitahu bahwa misi telah selesai dan hadiah sedang diberikan. Jendela lain mengonfirmasi bahwa pemahamannya tentang atribut api telah meningkat secara signifikan, dan kekuatan sihir apinya juga sangat diperkuat. Jendela terpisah melaporkan peningkatan besar dalam pemahamannya tentang atribut air, beserta peningkatan kekuatan sihir airnya. Notifikasi lain menyatakan bahwa pemahamannya tentang atribut listrik telah meningkat secara signifikan, dan kekuatan sihir listriknya telah diperkuat. Jendela lain mengumumkan bahwa pemahamannya tentang atribut bumi telah berkembang pesat, dan kekuatan sihir bumi juga telah diperkuat. Dia merenung dalam diam sejenak. Keesokan paginya, Hubert duduk di kantornya dan berkomentar bahwa itu benar-benar luar biasa. Dia berkata tidak percaya semua tugas itu sudah selesai. Lalu dia mengatakan satu pertanyaan terakhir dengan baik dan menganggap bahwa pertanyaan ini lebih mendasar daripada yang sebelumnya. Pertanyaan ini lebih dekat dengan esensi sihir itu sendiri. Dia bertanya struktur mana dari 4 yang membentuk sihir yang paling penting sementara Russell berhenti sejenak untuk berpikir. Hubert merenung bahwa dia mengajukan pertanyaan kepada seorang murid yang baru saja dia sendiri pahami. Dia mengetuk meja dengan frustrasi dan berkata untuk menunggu. Dia akan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Sementara itu, Russell mencoba menjawab. Hubert bertanya-tanya apakah Russell sudah tahu jawabannya. Russell mengatakan bahwa jawabannya adalah citra mental, sementara Hubert bertanya mengapa dia percaya begitu. Russell menjelaskan bahwa sihir adalah tindakan mewujudkan sesuatu ke dunia nyata melalui mana, dan proses ini dikategorikan menjadi 4 tingkat. Dia menggambarkan asimilasi sebagai tahap di mana prinsip-prinsip fenomena alam dipelajari, diikuti oleh citra mental, di mana prinsip-prinsip tersebut divisualisasikan secara internal. Kemudian datang tahap penyusunan rumus, yang diperlukan untuk menerjemahkan gambaran visual menjadi